Kang Kim, kira-kira kursi memang 6, tapi popularitas kayaknya sih Kang Awang sama Om Farhan udah cukup tinggi. Koalisi paling dekat, nah ini gosip nih, paling dekat ke siapa, sama siapa Nasdem Kota Bandung? Halo pemirsa Bisnis Bandung Channel, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program OCES, Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Hari ini setelah lama kita nggak syuting, saya kedatangan seorang teman, anak muda, pengusaha, politisi juga, yang kebetulan kemarin cukup berhasil ya di Pileg 2024 bulan Februari kemarin. Saya perkenalkan Kang Rizky Mediantoro atau panggilannya Kang Kim. Hai, halo Kang Kim, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Tambah ganteng aja Apa kabar? Sehat. Bajunya bagus warnanya. Baju aku warnanya biru banget ya, kayak seseorang yang menang kemarin gitu ya? kayak menang-menang gitu kayaknya awalnya ya. Tapi bajunya bagus juga nih kayaknya. Di Kota Bandung kemarin ada peningkatan ya? Oh iya, jadi ini birunya biru navy. Oke. Sama dengan partai saya kebetulan. Ini Partai Nasdem nih, Oh iya, Kang Partai Kim Nasdem. nih. Gak usah ditutup, langsung bilang aja. Gerakan perubahan ya pemirsa ya. Iya. Panggilannya apa nih pemirsa OCES ini? Panggilannya ya pemirsa aja. Sobat OCES ya. Sobat, oh ya bener. OCES. Aduh makasih banget gue dikasih nama sekarang. Halo Sobat OCES. Sobat OCES nih, Kang Kim ini aku taunya seorang pengusaha, terus aktivis di bidang olahraga juga ya. Iya Kang. Nah terakhir dan memang kader Partai Nasdem udah cukup lama. Cukup Berapa lama. sih? Ada 7 tahun? Jadi pertama bergabung nih di Partai Nasdem itu tahun 2015. Hampir 10 tahun. Iya hampir 10 tahun. Jadi waktu itu sebetulnya belum mutusin Kang mau berpartai di mana. Oke. Tapi kalau secara organisasi memang sudah harus masuk partai kan. Apa sih yang kita cari di organisasi ya? Iya. Pasti kan ujungnya muaranya di partai. Ya. Nah setelah banyak melihat, ada beberapa partai juga sudah mengajak gabung. Tapi akhirnya saya memutuskan di Nasdem. Oke. Karena cuman satu Kang. Logo sama warnanya bagus. Udah itu aja. Navy blue waktu itu. Cuman itu. Kenapa? Karena saya pikir begini. Semua partai itu bagus. Ya kan? Iya. Dibentuk memang untuk tujuan yang mulia. Ya. Tinggal bagaimana manusia menjalankannya kan? Betul. Gitu. Kebetulan saat itu yang ngajak itu dua orang baik. Boleh sebut nggak namanya? Boleh dong. Oh, boleh sebut aja. Kang Rendiana Awangga. Oh, Kang Awang. Calon wali kota itu Oh, yang ini. fotonya di mana-mana, iya kan, yang unyu itu kan. Nah, itu beliau telepon waktu itu. Kang, mau gabung nggak Partai Nasdem? Kebetulan beliau jadi sekretaris waktu itu. Oh, oke. Saya hanya dikasih waktu 15 menit. Gampangan banget ya. Dan di menit ke-15 itu senior saya juga telepon waktu itu, ketuanya Kang Heri Mos. Oh iya. Ya, beliau juga telepon, Ki gimana? Ya udah ketua, sikatlah. Akhirnya saya masuk hanya dalam mempertimbangkan 15 menit. Oh iya bagus. Gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang dong. Belum pernah ini pindah-pindah. Apa mau pindah? Udah. Jadi dulu kenapa lama memilih partai? Karena inginnya ya, idealismenya, ingin partai pertama dan terakhir. Oke, Apapun lah iyalah ya. dinamikanya. Kenapa? Karena sebetulnya memilih partai itu kan sama dengan memilih pasangan ya. Kan nggak semua partai itu landas juangnya sama dengan apa yang kita yakini. Walaupun semua itu baik. Nah, akhirnya saya lihat dengan tagline gerakan perubahan, bukan gerakan yang berubah-ubah ya. Dan restorasi Indonesia. Kayak Messi aja baru. Dan ternyata platform berpartainya, bernegaranya baik. Ya akhirnya saya putusin, ya mudah-mudahan the one and only partai politik seorang Rizky Mediantoro gitu. Terus kemarin kan Pileg udah sukses. Sekarang lagi sibuk apa nih, Kang Kim? Alhamdulillah Kang, kalau saya sih tetaplah sibuk sebagai seorang ayah dan seorang suami, ya kan. Anak 2, istri 1. Tetap satu aja Kang, satu aja nggak bisa habis, ya kan. Bisnisnya gimana Kang Kim? Jalan? Alhamdulillah Kang, memang udah kita berjalan recovery setelah COVID ya? Untuk COVID susah. Udah growth lagi.
udah sustain lagi, udah cukup stabil karena kan sektor pariwisata semua ya, Iya, apalagi betul. olahraga ini kan. Iya. Bowling masih tuh? Masih bowling. Oh, iya. Jadi Aku main bowling sih. sepanjang Covid itu kan bowling kita tutup. Pun buka waktu itu belum tentu ada yang main, Kang. Betul. Ya kan? Karena tertutup apa ya? Tertutup, terus kedua juga bolanya itu kan kita pergunakan bersama-sama kan. Ya meyakinkan konsumennya cukup sulit bahwa di sini tempat steril kan begitu ya. Nah tapi setelah 2 tahun ini berjalan alhamdulillah udah sustain, kita pun juga kemarin sempat ada renovasi kecil. Kan ini juga persiapan PON, Kang. Oh iya. Jadi di 2024 ini itu sebetulnya tahun ujian untuk saya sebetulnya. Kenapa, Kang? Karena pertama secara berpartai sibuk gitu saya ya. punya Ada target, tanggung ya kan? jawab ya. Oh. Nah di Nasdem itu kemarin alhamdulillah dapat amanah, Kang. Saya jadi ketua Badan Pemenangan Pemilu Kota Bandung. Kota Bandung, Bapilu. Jadi tugas saya memenangkan partai pada saat pileg. Alhamdulillah. Kota Bandung khususnya ya. Kota Bandung khususnya. Alhamdulillah dari sebelumnya di pileg 2019 kita mendapatkan 5 kursi, sekarang 6. Wih. Dulu 80.000 suaranya, sekarang 130.000. Ada growth 60% lah. Itu kalau karyawan dapat bonus loh itu. Oh iya, padahal harusnya dapat bonus ya. Dapat bonus nggak? Belum. Belum ya. Nah, terus selain itu kan juga di 2024 kita ada PON ya Di mana sih Pons kan? di Sumatera Utara, Aceh. Bulan? Nanti sekitar di September. Oh, oke. Nah, di sini kan kalau cabur saya pribadi kan bowling. Bowling. Ini ada target dari KONI ini, kita Wih, harus targetin KONI 5 Jabar ya? emas. KONI Jabar, kita target 5 emas. 5 emas. Kemarin di Prapon kita udah 5 emas soalnya. Oh, udah. Iya, ini prestasi terbaik nih kalau kita dapat 5 emas. Nah, yang terakhir Nomornya berapa? 11. Lumayan Jadi juga kita berarti. 50% dong. Iya. Tapi kemarin kan berpartai 60%. Nah, masa bisa lah sekarang kita jadi 50% ya kan? Nggak tahu buka nih. Terus pilkada, Kang. Pilkada juga sekarang kita kan lagi membangun komunikasi politik ya, Iya. dengan beberapa partai karena secara kursi Nasdem itu punya 6 yang dimana nggak bisa ngajuin calon sendiri kan, jadi Minimal kita perlu? harus komunikasi politik kan minimal 10. Minimal 10. Jadi dari kemarin Bapil pun juga dengan teman-teman menetapkan, sebetulnya kita udah menetapkan 2 bakal calon wali kota. Ya. Yang pertama itu tadi ketua DPD Partai Kang Nasdem, Kang Rendiana Awang, Kang Awang. Kedua itu Om Farhan, Muhammad Farhan, yang kemarin menjabat sebagai anggota DPR RI. Jadi 2 orang ini sudah kami tetapkan untuk menjadi bakal calon. Dan sebetulnya walaupun DPP ini menginstruksikan kita harus membuka jaringan Oke. untuk bakal calon wali kota, tapi Nasdem Kota Bandung kemarin kita sepakat untuk memilih 2 ini. tertutup. Oh, tertutup. Karena gini, Kang, percaya kan kalau Bandung sekarang lagi kurang baik. Betul. Nah, kami sebagai partai politik pun melihat begini, harus hati-hati dalam menyodorkan bakal calon pemimpin. Ya. Karena kami begini, kalau internal partai kita sudah tahu komitmennya, Kang. Oke. Komitmen terhadap partai, komitmen terhadap Kota Bandung, pembangunan, masyarakat, kita udah tahu. Rekam jejaknya jelas lah, kita lihat langsung. Nah, kalau kita buka Eksternal partai. secara eksternal, yang ditakutkan itu walaupun punya elektabilitas tinggi, punya akseptabilitas yang tinggi, tapi ketika nanti menjabat, ini belum tentu punya komitmen yang sama dengan partai. Oh. Gitu. Jadi bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dia nanti membangun Kota Bandungnya kan kami pun juga harus mempertanggungjawabkan, Kang. Jadi harus hati-hati. Jadi yang kita Bukan sodorkan karena itu pengalaman sebelumnya buka eksternal buat calon kepala ya, daerah. betul. Dan kebetulan kan saya juga maju waktu itu di sini ikut debat, ikut bursa gagasan. Iya. Nggak kepilih. Kan? Iya, benar-benar. Tapi gitu, Kang. Jadi karena Kota Bandung sekarang lagi memang butuh dan memerlukan perubahan, ya kami sebagai partai politik akhirnya memilih berhati-hati untuk Mendingan menyodorkan internal dulu. calon. Ya kita harus tahu lah, kita harus menjadikan calon pemimpin itu yang sudah jelas rekam jejaknya dan juga pengalamannya juga harus jelas, kan. Ini nggak bisa kita exercise lah. Ya. Jadi ketika menjabat ini udah harus langsung bekerja. Nggak boleh kita, ini harusnya seperti ini, tidak, nggak bisa. Karena Bandung udah harus lari. Iya. Terambat kemarin banyak kasus ya. Iya. Oh, ya, gitu. Kang Kim, ini kan sibuk banget nih. KONI, terus Bapilu,
mau pilkada lagi. Nah, Pulang tidur jam berapa Kang? Karena Kang. ya gini Kang. Oh ya ada satu lagi, kalau saya Apa lagi tuh kegiatan? kesibukan Bisnis tuh kan, pertama untuk olahraga itu saya di IADO Kang sebagai komite ad hoc. IADO tuh tau nggak sih lembaga doping ya? yang anti doping kemarin Anti-doping. yang sempat viral itu, Piala Iya, Thomas. sibuk banget. Nah kalau saya bagian komite result manajemennya, jadi di situ untuk memberikan sanksi apabila ada dispute soal masalah pelanggaran anti doping. Oh. Nah berhubung kegiatannya cukup banyak, Padat ya? ya kan, saya juga punya anak yang harus saya antar ke sekolah setiap pagi dan kebetulan saya nggak pakai asisten rumah tangga, Iya. hanya berdua sama istri. Ya mau nggak mau setiap hari saya sama istri pasti bangun jam 4 Kang. Jam 4. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya bangun, Biasa. itu nyiapin dulu, nyiapin baju anak-anak, nyiapin bekal, nyiapin sarapan sama istri, saya mandi, saya siap-siap. Setelah saya siap, saya bangunin anak-anak. Jam 5 anak-anak bangun. Ketika anak udah bangun, kita suapin dulu, mandiin, suapin, sampai mereka siap itu pukul 5.45. Nah, 5.45 itu kita berangkat sekolah. Di sekolah saya nggak pulang Kang. Saya memilih untuk buka Kerja. laptop, kerja. Nah di situ setelah siang mereka pulang, saya sama istri berdua nyuapin anak saya. Setelah itu saya pastikan mereka selesai, saya antar pulang, baru saya berkegiatan lagi. Nah ini biasanya kegiatan yang, apalagi partai ya, bisa sampai pagi, bisa sampai malam. Nah, rata-rata tidur jam 11, jam 12 lah. Tetap mau jam berapapun tidur, jam 4 saya bangun. Jadi badan tuh kayak bangun tuh, aduh kok kayak pegel. Tapi gimana Kang ya, kayak udah kebiasaan. Tapi saya lagi Kewajiban nyari, ya. gimana sih biar saya bisa pegel-pegelnya itu berkurang. Apa tuh? Aku ada minyak Ganapati namanya nih. Wih, minyak apa itu Ini Kang? minyak dari UMKM di Bali nih Kang. Oke. Hah? Cobain deh. Nah, cobain Kang. Coba ya, saya coba ya. Sobat Oces, Nah, saya coba coba sobat dulu Oces, ya. saya cobain nih. Wanginya wangi apa nih coba? Ganapati. Nah. Ini langsung Semprot aja. Semprot aja? Oh, kayak buat dipijat gitu. Oh coba, saya kayaknya harus di leher nih. Mana kamera? Oh. Kok wanginya enak ya? Wangi apa Iya. nih? Ini wanginya wangi cendana Kang Kim. Cendana? Iya, supaya kita bisa sejahtera kayak keluarga cendana gitu Kang. Oh, cita-cita saya itu. Kebetulan karena saya ingin menjadi contohnya keluarga Cendani. Istri saya nih di Jakarta, rumahnya di Jalan Cendani. Oh iya bener, Cendani. Oh, mirip ya Cendana dan Cendani. Beneran loh Sobat Oces. Istri saya di Jalan Cendani. Jadi walaupun nggak dapat Cendana, Cendani lah kita dapat. Kok bisa jamu ya? Tapi enak nih Kang. Ya, Ini bisa dipakai pijet. Bisa pakai pijat. Maksudnya pijet urut gitu urut bisa itu ini ya. benar. Hangat ya. Wanginya juga oke. Oh ini wangi Cendana tuh Angin kayak gini. panas juga masih buat anak kecil nggak terlalu nyengat lah, masih oke. Wah, hangat loh Kang. Ini dari UMKM dari Bali. Kalau teman-teman mau beli di Tokopedia sama Shopee udah banyak yang jual. Oh, Tapi kalau di e-commerce ada. udah banyak yang Oh, jual. udah banyak. Nah kalau mau beli yang di Bandung supaya pengiriman nggak jauh, buka Tokopedia sama Shopee itu AS Home Shopping. HS Om. AS. AS Om. Alit Suwirya maksudnya. Alis Suwirya. Oh ini punya Kang berarti. Enggak. Dia punya seseorang lah pokoknya tapi di Oke, AS oke. Home Shopping ada. Ganapati ya. Minyak Ganapati. Ini kalau UMKM Bali arti Ganapati itu apa sih? Aku juga nggak tahu bang. Pokoknya wanginya enak aja. Oke. Emang enak sih. Ini terima ya. Iya ya. Thank you ya. Pakai aja pakai. Oke. Mungkin kalau lagi capek-capek. Thank you. Nah, Kang Kim, ini kan sekarang Bapilu udah selesai. Oh, belum dong. Enggak, Bu, sorry, maksudnya pileg. Pileg ya. Nah, udah selesai belum sih? Apa masih Ini, MK-MKan? Gini, kemarin Sobat Oces saya baru pulang dari MK. Oh, kemarin ke MK ini. Mahkamah Pokoknya Konstitusi. juga maunya podcast kemarin tapi katanya ke MK. Ke MK ngapain? Jadi gini, kami ya Nasdem itu sedang mengupayakan suara yang berkurang untuk kembali. Gimana nih nah ceritanya nih? Aku Jadi sering banget gini, dengar kan. orang suara berkurang, suara hilang lah. Kan ketika pemilihan itu ada rekapitulasi suara berjenjang ya, Betul. dari TPS, TPS ke kecamatan, kota, provinsi sampai ke nasional. Hilangnya di mana Kang Kim? Nah, bukan hilang. Kalau kita sebutnya berkurang. Karena kita Oke, harus berkurang. positive thinking lah ya. Iya. Semua itu terjadi bukan atas kesengajaan. Kalau pengurangan berarti ada intervensi kan? Betul. Jadi kita bicaranya berkurang. Oke. Nah, kami anggap itu berkurang kurang lebih 463 suara. Jangan bilang hanya 463 suara. Kita kadang memandang 463 ini hanya angka, Kang. Tapi kalau akan kita jauh lebih dalami, ini adalah suara masyarakat, Kang. Betul. Kebayang nggak ada 463 suara, 463 Banyak, orang
yang pagi-pagi bangun, datang ke TPS, niat ngantre. ngantri, memilih Partai Nasdem, dan akhirnya suaranya tidak terhitung. Betul. Lah ini kan bentuk tanggung jawab kami sebetulnya sebagai partai politik. Pendidikan politik sudah dilakukan, partisipasi politik kita upayakan, tapi ketika ada suara berkurang tidak kita perjuangkan, nah ini harus bentuk tanggung jawab kami sebagai partai dong. Jadi bukan hanya angka, Betul. tapi itu adalah suara real masyarakat. Jadi kita kemarin berkurangnya ada di tahap C hasil dengan di kecamatan. Oh, di di sana? hasil kecamatan. Jadi kecamatan udah berkurang ya? Di kecamatan berkurang. Oh, belum nyampe sana tuh. Belum. Tapi di sana ada berkurang lagi? Enggak. Enggak. Nggak ada. Jadi hanya sampai kecamatan. Jadi kami akhirnya membuat keberatan pada saat rekapitulasi kota, tidak dikomodir. Kami naik lagi sampai ke tingkat provinsi. Di situ kalau boleh di YouTube juga ada di KPU Jawa Barat, gimana ada anak kecil marah-marah di situ, ya itu Anak kecil siapa? saya. Oh, agak kecil-kecil Bukan banget. marah-marah ya, kita berargumen lah. Karena begini, kan secara Ada bukti otentiknya. oh ada dong, Foto makanya di kami sini. berani. Kurang 400. C hasil kami berani, itu hasil penyandingan 7.500 TPS. 460 berapa tadi? 463 Hilang tuh. berkurang. Berkurang gitu. Gini Kang, Aku salah mulu ngomong hilang. kan kita bicara Berkurang ya? demokrasi itu ada namanya istilah demokrasi yang bermakna, Ya. meaningful democracy, meaningful participation. Nah, ini ada 4 indikatornya. Pertama, kita berhak untuk menyuarakan pendapat, ya kan? Memilih, memberikan pilihan itu bentuk partisipasi politik. Kedua, kita juga sebagai masyarakat punya hak untuk didengarkan. Setelah didengarkan, masyarakat pun punya hak untuk diberikan, dipertimbangkan apa yang sudah disampaikan. Yang terakhir, berhak untuk mendapatkan penjelasan. Nah, kami sampaikan waktu itu di Jawa Barat, kami perlu penjelasan. Kenapa Kemana suara kami 463? Kebetulan kami adukan juga ke Bawaslu waktu itu. Di Bawaslu dilakukan sidang cepat dan akhirnya terbukti bahwa adanya pelanggaran administratif. Ada yang miss ya. Ya, itu putusan Bawaslu loh, ada di undang-undang, dan disitulah makanya kami bertahan bahwa berkurangnya suara kami itu betul-betul perlu kita kawal agar tidak menjadi presiden buruk untuk Partai Nasdem. Nah, atas dasar surat itu Kang, putusan Bawaslu, kami menyampaikan keberatan di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi pun juga eksekusi tindak lanjutnya itu hanya berupa surat, yang kami pun juga ingin dikoreksi dong. Kenapa sih nggak dikoreksi langsung? Kan Nah, udah itu. ada buktinya. Nah itu, Misalnya di TPS 1 misalnya, TPS 1 50 ternyata harusnya 52, kenapa nggak langsung? itu dikoreksi? pertanyaan kita juga Kang. Kenapa? Padahal bisa. Seharusnya. Udah jelas. Jadi kalau kata Pak Soehartoyo ya kemarin, Siapa Hakim itu? MK, Oh, Hakim. Oh. Ketua Hakim MK, itu kan pimpin sidang kemarin, sampai ada bahasa begini, untuk apa disandingkan ketika hasilnya tidak dikoreksi? Iya. Karena kami juga udah berjuang sampai ke tingkat RI. Pak Hasyim Asyari juga sudah bicara bahwa kami bisa melakukan koreksi, tetapi ada keberatan dari partai lain. Jadi kami catatkan saja di kejadian khusus. Nah, oke. Iya, Keberatan dari partai lain. ada keberatan dari partai Kenapa lain. keberatan? Karena menyangkut kursi sebetulnya. Ya, tapi kan kelihatan. Ini. Hasil Begitulah, perhitungan di TPS-nya itu kan ada foto pasti kan? Ada, komplit. Kami menyampaikan 180 alat bukti kemarin di MK. Kami juga sampaikan 3 saksi fakta. Dan ini bukan semata-mata hanya untuk kursi kan. Tadi kembali di awal, 463 suara itu adalah suara masyarakat yang udah bebelaan bahasanya itu ya. Terus hasilnya gimana? Masih sidang lagi? Apa selesai? Kami kemarin baru proses mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Saksi dan ahli. Nah, Terus? jadi setelah itu disampaikan, persidangan selanjutnya kemarin Pak Soehartoyo menyampaikan akan dilakukan pemeriksaan dan nanti di awal bulan Juni lah, karena kan terakhir tanggal 10 itu harus ada putusan. Nah, ya kita berdoa 10 aja 10 Juni Sobat terakhir. Oces. 10 Juni terakhir. Terakhir ya, Terakhir. bisa aja lebih cepat ya. Oh. Nah di situ kami ya bentuk komitmen lah terhadap Iya. masyarakat bahwa suara yang sudah diberikan Ya, itu harus betul-betul kami jaga dan kami diperjuangkan. perjuangkan sampai ke titik muara pencari keadilan demokrasi di Mahkamah Konstitusi. Ya enggak? Luar biasa. Itu dong.
politisi sejati nih. Bukan. Padahal kan maksudnya ya kalau aku ngomong kan nggak ngaruh sama kursi Nasdem. Nggak nih kalau ngomong pragmatis ya. Ya, Nggak ngaruh kursi Nasdem. Terus Kang Kim juga lagi sibuk apa harus bolak-balik. karena gini kan. Tapi bener kan? Betul sih. Pragmatisnya ya. Jadi Tapi ini perjuangan ya. iya, Apa itu tadi restorasi bentuk apa? tanggung jawab kita kan. Gerakan perubahan, bukan berubah-ubah. Bukan berubah, gerakan perubahan. Bukan gerakan yang berubah-ubah, apalagi suaranya yang berubah kan. Bener. Kita harus pastikan, siapa tahu suara Akang kameramen kan ada di Bilang situ. juga. Ya nggak? Ada suara Akang di suara Partai Nasdem yang kemarin berkurang. Bener sih. Ya kita nggak tahu itu suara Yang siapa. pasti bukan suara aku. Aku nggak milih kemarin. Wah gimana ini Kang Alit ini? Oh Lupa. karena kemarin banyak kesibukan ya. Lupa ngurus pindah bro. Oh, Lupa ngurus pindah itu perlu TPS. itu. Kelupaan. Nanti pilkada harus milih. Pilkada loh. aku milih. Ya bener, kemarin tuh lupa ngurus pindah. Karena KTP di luar daerah. Tau-tau udah kelewatan ngurus pindah. Oh jangan. Gak apa-apa deh. Tapi bukan karena keinginan ya, tapi emang pengen. Berarti presiden nggak milih juga ya? Sayangnya enggak Udah bajunya bagus padahal. Iya lu pernah. Tapi baju ini kan salah satu bentuk lobby lah. Enggak bercandaan lu. Dipancing-pancing. Nah, terus setelah ini 10 Juni kan beres. Ya. Juni kalau nggak salah udah bisa pendaftaran apa Juli ya? Pendaftaran apa? Pasangan calon wali Pilkada. kota. Pilkada justru kita pendaftaran mah di bulan Agustus dong. Agustus ya. Agustus, kira-kira di Berarti Agustus. Juni Juli masih ibaratnya Masih negosiasi penjajakan penjajakan lah. Betul. apa namanya ta'aruf ya. Ta'aruf. Masih ta'aruf ya. Pacaran lah Iya, ya gitu. Pacaran singkat lah 2 bulan Iya. nikah gitu ya. Nah, Kang Kim, kira-kira kursi memang 6. Tapi popularitas kayaknya sih Kang Awang sama Om Farhan udah cukup tinggi. Koalisi paling dekat, nah ini gosip nih. Paling dekat ke siapa? Sama siapa? Nasdem Kota Bandung. Jadi gini Kang, Partai Nasdem Kota Bandung kemarin sudah membangun komunikasi dengan beberapa partai. Karena kami sadar kami tidak bisa mengajukan paslon sendiri. Betul. Kursi kami hanya 6, ya kan? Terus minimal kan 10 kursi. Kami membuka komunikasi dengan partai salah satunya PKS. Dengan PKS kami sudah cukup jauh komunikasinya kan. Karena ketika kita memilih kawan koalisi itu pun juga kita memilih pasangan untuk membangun Kota Bandung kan. Betul. Setiap partai ini kan landas juangnya berbeda Kang. PKS, Nasdem, Golkar, PKB, PSI itu semua punya platform yang berbeda landas juangnya. Nah, ketika kita membangun Kota Bandung kan minimal kita harus punya satu frame berpikir yang sama, ya kan? Jadi ketika pada saat kita menentukan arah koalisi bukan hanya soal masalah perebutan atau perolehan kursi pileg, tapi ketika kita berkoalisi kita pun juga harus yakin bahwa partai ini adalah teman kita untuk membangun Kota Bandung. Nah, Paling enggak 5 tahun ke depan. setidaknya 5 tahun ke depan. Nggak cerai lah gitu. Jangan cerai di tengah jalan dong. Gitu loh. Jadi itu yang kami lakukan, berkomunikasi bukan hanya soal mengajak koalisi ya, tapi berdiskusi juga tentang arah pembangunan Kota Bandung ke depan itu seperti apa. Dengan PKS sudah ketua pun juga sebagai ketua DPD sudah Ketua berkomunikasi dengan beberapa partai yang lain. Jadi memang paling dekat itu betul saat ini kita dengan partai PKS. Kebetulan PKS sebetulnya bisa ngajuin sendiri karena mereka punya 11 Bisa kursi ya? kan. Oh iya benar bisa. Gitu. Nasdem cuma 6. Tapi Tapi mau koalisi. posisinya ya sedang dijajaki lah. Oke. Karena kan kalau kita memilih pasangan hidup kan juga ada proses Betul. koleksi, seleksi, resepsi. Nah kita di sini proses seleksi mungkin. Baru Apakah tahu itu. platform berpikir kita sama dalam bangun Kota Bandung? Iya, oke. Karena Kota Bandung sekarang emang Kang Alit gak Bener. kasihan. Bener. Ya. Banyak yang bilang krisis kepemimpinan karena kemarin Mang Odet meninggal, terus Betul. Pak Yana ketangkep, Betul. Pak Sekda ketangkep juga. Terus agak sulit sih kondisi ya. Seperti tidak ada Pukulannya. induk ya. Ya pukulannya cukup banyak. Nah ini pun juga jadi pertimbangan kami Kang. Melihat kondisi Kota Bandung saat ini, apalagi kemarin untung alhamdulillah soal masalah sampah ya TPA sudah tertanggulangi, tapi kan kita harus berpikir jangka panjang. Jangka panjang. Sementara sih mungkin bisa, Betul. cuma Terus jangka kedua, panjang agak susah. ini yang kemarin dialami juga oleh teman-teman Sobat Oces dan masyarakat Kota Bandung. Setiap weekend, apalagi di weekend, macet. Macet. Pasti. Kota Bandung perlu revolusi transportasi. Salah satunya itu.
dari akang kuliah atau dari akang kameramen kuliah juga kan angkotnya itu aja, Nah, malah berkurang. malah berkurang. Dulu kalau pada gue 24 jam, sekarang udah Iya. enggak. Dan ini kan memerlukan satu tindakan yang cepat. Makanya kita selalu degungkan itu, salah satunya adalah revolusi transportasi. Ini transportasi ya, salah satu Iya. masalah. Masalahnya Utama luar menurut biasa aku ya. loh. Karena transportasi itu nggak cuma macet. Itu kalau macet ada polusi udara di situ. Ya, polusi. Terus ada apa namanya? Ekonomi yang berkurang, misalnya penggunaan BBM Ada kan jadi- kerugian lah. kerugian Ya di kan, situ ya. BBM kayak macet aja yang harusnya mobil Misalnya satu teman-teman berapa kilometer, satu itu liter. 1,8 misalnya, terus karena 10. macet jadi 1,7, 1,6 kan Iya. sayang ya. Harga BBM kan juga sekarang nggak murah. Katanya mau naik lagi nih. Iya, lagi mau naik lagi, ditahan sampai bulan Juni kan. Nah ini kalau Kang Alit kayak tadi nih saya ada pegel-pegel, Akang ada solusi. Ini kalau untuk masalah BBM, apalagi Ini kalau mengalami BBM gini. kemacetan, ada nggak nih Mas Alit solusinya Nah nih? ini Kang, aku kok jadi kayak tukang solusi. Tapi ini bener nih. Ini Kang, aku punya teman dari Korea. Heeh. Nah ini pegang. Siapa Kang teman dari Korea? Song Joong Ki. Alex Ham. Bukan. Alex Song Joong Ki Ham. siapa sih? Aku gak tahu. Ini namanya Alex Ham bener nih. Jadi si Alex ini, Mr. Alex. Plaumai. Nah dia bawa Plaumai ini ke Indonesia. Namanya Plaumai Eco. Ini satu batang kan. Satu batang ini batang keramik. Yang terbuat dari batuan apa, aku nggak gitu paham. Oh ini keramik ini. Keramik ini. Coba lihat dulu kamera. Nah, Kita coba review lihat dulu. Di shoot. Lihat dulu. Coba shoot. Masuk. Nah ini keramik nih Ini Sobat batang keramik, Oces. jadi bukan nggak larut gitu ya. Jadi ini dimasukin ke dalam tangki BBM. Oh langsung dimasukin Masukin. gitu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau motor dua batang tangkinya, ke tangkinya masukin. Kalau mobil 5 batang, Oh ini langsung dimasukin semua? 5-5-nya. Tapi pastikan masuk sampai, kalau mobil pastikan masuk sampai nyemplung ya, sampai masuk ke Nah, dalam itu ketahuan tangkinya. nyemplungnya gimana Kang? Eh, Ada bunyinya? Ada bunyinya sih. Harusnya kalau tangkinya isi ya. Nah kalau kosong juga bunyi tuh centong gitu kan. Iya sih. Iya, Nah ini masukin, dia bisa membantu membuat pembakaran di mesin itu lebih sempurna. Sehingga kalau pembakaran di mesin lebih sempurna kan emisi yang dihasilkan itu kecil. Paling cuma hasilnya CO2 sama H2O kan. Pembakaran itu kan C2H4 plus oksigen jadi CO2 plus H2O. Kalau aku nggak salah gitu ya. Berarti ini bisa naikin rasio 1 liter bensin dong ya? Nah bisa, karena dia pembakaran lebih sempurna, penggunaan BBM jadi lebih hemat. Waduh, ini jadi praktis ya, tinggal kita masukin aja Masukin. ya? Nah dan cuma beli cukup sekali. Sekali aja? Nggak usah di setiap 3 bulan beli lagi, enggak. Oh, nggak usah. Dia Jadi nggak larut ini Nggak ya? larut, dia cuma merubah ion di dalam Terus kalau kita BBM-nya mau aja. ngambil lagi gimana ini? Nah kalau mobilnya dijual misalnya nih, ambil lagi bisa sih, minta orang bengkel suruh ngambilin. Oh bisa tapi bisa, ya, dibuka juga. Tuh Sobat Oces, jadi ini solusi dari Kang Alit yang Nah, kedua. Setelah tadi minyak apa? Ganapati. Ganapati, benar. luar biasa. Ini Tepuk tangan sama penghematan Kang Alit BBM-nya pokoknya. itu kurang lebih 10-17%. Kita udah coba, ada videonya nanti kalau aku pasang di bawah ya, di komen videonya. Jadi Ada linknya nanti, ini kan YouTube berarti ya, ada di atas ya, ada. ada di komen, Ada banner? di Oh, di komen? detail di Oke, caption. oke. Apa sih namanya? Di caption ya? Di bawah. Jadi ada videonya, kita cobain. Gini cobainnya Kang ya, dicerita dikit. Jadi kita bawa dari salah satu bengkel resmi alat tes emisi buat diesel sama buat bensin. Jadi kita tes nih mobil, motor kita tes semua, di video itu nanti lihat. Tes dulu emisinya nih, berapa emisi dari knalpotnya kan. Habis dites emisi, sekian emisinya, keluar tuh alatnya, printingnya kan. CO-nya berapa, ada hidrokarbon apa enggak, keluar tuh. Nah, terus masukin ini nih. Masukin. Nah, habis itu udah pulang dulu. aja? Pulang karyawan ada berapa tuh? Tes, ya mobil kan tes jalani dulu. Besok tes lagi. Berkurang emisinya kan. Berkurang. Berkurang. Pakai alat yang sama, mobil sama tapi dimasukin dulu. Plaumai ya Kalau ini ya. masukin, besok berkurang. Nah, Oke. terus ini kalau mau beli di mana nih? Kalau tadi kan bisa di e-commerce. kalau ini mau gimana nih? beli sama di e-commerce juga, tinggal buka Tokopedia dan Shopee. Tulisannya AS Home Shopping. AS, oh yang Ah, tadi juga, yang tadi AS juga, AS sama. tuh Alit Swirya, Iya. luar biasa. Ada apa aja di situ? Lihat aja di situlah langsung. Ada- Pokoknya ada Ganapati sama Plaumai. Oke. Gitu. Ada pilihan paslon atau calon wali kota yang baik nggak di e-commerce Akang? Itu cari di Nasdem aja kali Nah ya. itu. Ini by the way thank you ya. Jangan yang ini aja gue. Oh gue itu. Oh jadi yang dua. Jadi harus beli lagi nih, Kalau Sobat mau Oces. beli Nggak lagi apa-apa. ya. Nanti kita buka AS Home Shopee. Shopee. Ya gitu. Ya, Oke. ini bisa menghemat BBM. Ini cocok buat kalau ada yang driver ojek online. Terus kayak lebih hemat ya. driver ojek online apa? Driver taksi online. 10-17% Luar biasa ini solusinya Gitu, nih. Ini bro. juga kita harus berharap ke depan pemimpin Kota Bandung itu seperti Kang Alit.
ada solusi-solusi yang selalu ditawarkan. Nah, kira-kira kalau dari diskusi-diskusi internal Nasdem buat transportasi publik gimana? Ini kan transportasi pribadi dong ini. Betul. Kalau publiknya gimana, Kang? Ini Kang, kita bicara yang fundamentalnya dulu. Di Bandung itu per tahun 2023 kemarin ada 2,2 juta kendaraan. Ya. Berarti hampir 100% kalau dihitung rasio penduduk kota Bandung itu punya kendaraan pribadi. Oke. Walaupun nggak semua ya, Mungkin 100 kan ada yang lebih punya kali. 2, kayak Kang Alit punya 5 mungkin ya. Begitu, tapi ada 2,2 juta kendaraan. Yang dimana itu bisa saja Kendaraannya semua nih dihitung ya? Motor, ada mobil. yang roda 2, ada yang roda 4. Pokoknya total 2, Total termasuk angkutan umum. Nah, Oke. angkutan umum, mobil dinas semua 2,2 juta total tuh. total. Nah, ini kan yang menjadi problem. Karena luas jalan itu kan rasionya tidak berbanding dengan jumlah kendaraan. Betul. Kota Bandung kan hanya diciptakan untuk 500.000 orang. Mm-mm. Dan tentu zaman dulu belum ada mobil kan? Ya, ada sedikit-sedikit lah. Iya, dan sekarang ketika kita bertanya, apakah membuat flyover, mungkin underpass, itu bentuk solusi? Betul, itu solusi jangka pendek. Tapi kalau solusi jangka panjang, itu kan akhirnya bukan kita menambah rasio jalan, tapi adalah memindahkan orang yang ada di dalam mobil, di atas motor, itu ke angkutan publik. Public transportation. Ini PR-nya nggak gampang, Kang. Perlu Ketika rencana kita jangka harus panjang. kenapa revolusi? Karena ini harus dicapai dengan cepat. Dulu ada yang program ada cable car, kan itu nggak berjalan, ya kan? Kenapa? Karena memang bisa dibilang terlalu ambisius. Ini udah agak sedikit menyindir seseorang nih. Oke. Karena gini, saya mengambil contoh di Jakarta dengan sistem Jaklingko, itu Pak Anies berhasil. Wah, benar-benar. Itu Sebagai benar. contoh nih ya, Ngetap ya? dulu ketika supir angkot, mereka kan Kejar setoran. kejar setoran. Nah, gue tahu ceritanya. Nah, ini fenomena. Akhirnya Jaklingko ini kan merubah. Dihitung per kilometer. Dihitung per kilometer. Sepanjang setiap hari mereka berhasil jalan 90 km, itu mereka akan mendapat pendapatan harian. Nah, ini kenapa tidak juga kita bisa adopsi dengan kearifan yang ada di Kota Bandung? Kan nggak semuanya bisa kita adopsi ya. Ya. Ini memerlukan waktu yang sesegera mungkin kita lakukan. Nggak bisa nanti-nanti, Kang. Jadi Bandung itu sebetulnya hanya butuh revolusi transportasi. Pertama, infrastrukturnya juga harus kita siapkan, ya kan? Ada halte kemarin, tapi Nggak jelas halte. iya, kenapa? Karena mindset, Kang, mindset warganya yang belum mau menggunakan transportasi publik. Akhirnya apa? Ketika memilih untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi memilih untuk menggunakan taksi online, Ya. ya kan? Nah, itu juga menjadi bahan koreksi untuk saya. Jadi ketika adanya taksi online itu sebetulnya bukan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang untuk kemacetan Kota Bandung adalah memindahkan masyarakat yang berputar di Kota Bandung dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Itu pertama. Kedua, soal masalah kalau kita bicara akhir pekan, kantong-kantong parkir. Ini harus dipikirkan. Ada satu toko kue di Jalan Sempit. Setiap hari Sabtu, Itu gimana sih? kalau lewat situ, Kang, pasti klakson bunyi. Iya nggak? Karena kan tidak dibangun kantong parkirnya. Itu toko kue pindahin aja Pak. Jadi bukan salah toko kuenya juga, Kang. Iya sih ya. Sebetulnya ini Orang nggak bisa kesana tanpa sulit lah kesana iya, gitu. Ya. dulu saya ingat waktu debat di sini, waktu Bursa Gagasan, Itu ada berapa, Pak? konsep namanya park and ride. Jadi Oke. ketika kita bicara wisatawan, itu kita sediakan tempat untuk mereka parkir dan kita sediakan juga transportasi publik untuk menuju tujuan-tujuan pariwisata. Kan itu mengurangi jumlah kendaraan. Itu jangka pendek lah. Jangka panjangnya tetap transportasi publik yang nyaman, aman. Itu pun juga harus diedukasi nanti kepada masyarakat. Jangan percuma. Ini udah nanti ada BRT kan katanya kan, udah mulai ada BRT di Kota Bandung. Haltenya juga kita harus pastikan aman, ya kan? Terus juga infrastruktur seperti apa? Seperti lampu penerangan. Malam-malam kita lagi nunggu transportasi, tapi nunggu di tempat yang gelap, ya kan? Keamanannya. Akang aja takut pasti kan? Keamanannya Walaupun ya. akang badannya gede gitunya, anggar we di tengah jalan Bener. sendirian, ya tetap takut, Kang. Karena itu tadi
pemerintah kota tidak memberikan satu kenyamanan untuk warganya. Akhirnya apa? Warganya mencari kenyamanan sendiri. Dengan apa? Transportasi online, kendaraan pribadi. Nah ini Kang yang harus digeser dengan revolusi. Nah kita harus berani mulai dari sekarang. Kang, jabatan hanya 5 tahun. Saya bukan bicara 2-3 periode ya, kan hanya 2 periode. Tapi ketika wali kota Bandung yang menjabat itu harus punya satu pemikiran isu mana yang harus dibereskan dulu. Jadi jangan kita terlalu Ya benar. Prioritas kan? ya harus prioritas. Yang mana? Misalnya nih, saya ingin memperbaiki fasilitas publik, ya sudah fasilitas publik aja. Iya. Saya ingin transportasi, revolusi transportasi, ya itu Itu yang dijalankan paling selama fokus 5 ya. tahun. Fokus Kang, karena nggak bisa Semuanya dalam 5 ya. tahun siapapun pemimpinnya, walaupun itu dananya ada, dalam 5 tahun itu kayaknya agak sulit. Harus minimal 2 periode lah. Iya. Makanya ada yang pengen 3 periode kan katanya waktu itu. Karena memang betul kan, membangun itu kan gak bisa singkat. Betul. Tapi kan ada waktunya. Betul, karena itu ada di konstitusi. Iya, setiap Ya orang kan? ada masanya, Betul, Kak. makanya Setiap jadi masa ada suksesor. orang. Iya kan gitu. Jangan dilanjutin gitu, terus. Kang. Akang pamannya apa Kang? Oh enggak. Aku baju biru. Tet. Aku baju biru, Bro. Aku baju biru nih. Gitu Kang. Jadi kami di Nasdem melihat sosok Om Farhan dan Kang Awang itu mereka sudah berpengalaman dalam birokrasi dan pemerintahan. Kang Awang sebagai anggota DPRD 3 periode loh. 3 ya? Kepilih lagi. Oh, yang ini kepilih. Dari 5.000 suaranya 9.000 sekarang 13.000. Awal 5.000, Bro. Awalnya 5.000. 9.000. Terus kedua 3.000. Om Farhan. Om Farhan anggota DPR RI. Komisi 1. Bisa deh. Beliau track recordnya juga baik. Bagaimana menjalankan aspirasi kepada masyarakat Kota Bandung kan juga baik. Di Nasdem melihat begini, kami harus memastikan calon yang kami usung, walaupun semua ditentukan DPP nanti ya, berdasarkan elektabilitas. Tapi kenapa saat ini kami munculkan dulu 2 bakal calon ini? Bukan untuk memilih 1-2, bukan. Tapi ini ruang sebetulnya untuk masyarakat menguji. Akang, ingat nggak setiap kita pilkada selalu dipaksa di akhir pendaftaran kita baru tahu siapa calon pemimpin kita. Iya. Ya kan? Walaupun banyak baligo-baligo yang ada di Kota Bandung, tapi masyarakat Kota Bandung pun juga kita harus mengkoreksi diri. Apakah kita sudah menguji calon pemimpin kita atau belum? Nasdem langsung mengumumkan Om Farhan dan Kang Rendiana Awang nggak. Untuk apa Kang? Untuk masyarakat Kota Bandung uji. Undanglah mereka. Iya. Apalagi sekarang ada platform media sosial. Cukup mudah kan? Tanya di komen. Tanya bisa lewat komen, lewat DM. Kalau mau ke Kang Awang itu ada di Instagram ya, @rawangga84. Kalau Om Farhan, HM Farhan BDG. Kan kita bisa tahu rekam jejak. Jawabannya apa? Iya. baru ditanya. Kedua kita juga bisa tanya secara langsung. Mereka berdua mau kok membalas DM dari masyarakat. Nah, ini pun juga harus menjadi catatan untuk warga Kota Bandung. Mumpung sekarang banyak nih kan ada dari partai apa tuh bakal calon wali kota Bandung. Uji mereka. Mumpung masih ada waktu. Sekarang kita harus mendengarkan visi misi mereka pada saat kampanye. Kan sempit. Ya. Ya. Hanya berapa minggu. Apakah cukup untuk menerangkan semua visinya untuk Kota Bandung? Kan enggak. Sekarang ada tambahan kesempatan gitulah ya menurutnya. Mumpung sekarang udah banyak tuh yang pasang-pasang baligo termasuk Partai Nasdem, ujilah sama masyarakat. Tanya langsung. Ya. Langsung dipraktekkan kalau bisa kan. Ya, Bener nggak nih anggota dewan kan begitu? Jadi Langsung diuji. menurut Kang Kim dari teman-teman Partai Nasdem itu kurang lebih Kota Bandung ini transportasi ya Kang Kim ya. Tentulah. Salah satunya. Walaupun aspek lain tidak kita lupakan Iya. Tapi yang memang harus kita dahulukan itu masalah transportasi. Kenapa? Karena kan ini efek domino Kang. Kemacetan itu tadi, untung ada ini, Plaumai. Pasti akan merugikan dari sisi mobilitas. Mobilitas ini kan Polusi juga udara lagi. berpengaruh terhadap perekonomian. Kebayang kalau misalnya di Kota Bandung, long weekend, jumlah pengunjungnya sama tapi jalanan nggak macet. Berapa perputaran uang bisa meningkat? Lebih cepat deh. Kesini selesai transaksi, iya kan? pindah lagi transaksi. Betul kan? Ya sudah, turis buang uang di sini. Semakin mudah turis itu bergerak di Kota Bandung, semakin banyak uang yang bisa dikeluarkan kan?
Aku mau cerita satu lagi. Apa tuh, Ngomongin pariwisata ini. Apa Ini tuh? nggak ada hubungan sama pilkada ya. Ini aku cerita. Ini kan ada teman pengusaha bis lah. Aku nggak pengusaha bis, tapi pengusaha bis pariwisata gitu. Jadi kalau ini bandingin sama Bali ya. Kebetulan dia punya bisnya itu operasionalnya di Bali sama Jogja dan Bandung. Nah kalau di Bali bis pariwisata, ini katanya dia ya, jangan tanya aku nih. Katanya dia kalau bis pariwisata mau parkir ke tempat wisata itu ditunggu-tunggu sama si pemilik lah, melalui staff-staffnya tentu ya. Ayo mampir sini. Pokoknya si supirnya di treatment, tour guide-nya di treatment, ada ruang tunggu khusus, sampai ujung-ujungnya ada fee dari transaksi wisatawan yang dibawa oleh bus pariwisata itu. Oh, itu betul, Kang. Betul. Saya Nah, mengalami juga itu. tapi kalau di Bandung justru dia parkir takut. Oh, Harga parkirnya mahal. Kalau di sana parkir gratis dan pulang dapat duit. itu. Nah, Ini coba salah satu bayangin, Kang. Coba usul ya. kalau kantung parkir kita maksimalkan. Tuh. Secara resmi loh ya. Iya. Jadi parkir paling bayar cuma misalnya ya 5.000 lah gitu. Kalau di sini kan bayar bus pariwisata malah Sampai 200.000. 100.000, Waktu saya 200.000 kurang kan. tahu berapa. Bus pariwisata kan. Mahal lah pokoknya. Kalau di situ bus pariwisata ya parkir seadanya aja tuh. Itu pun yang resmi ya. Ke Pemprov Pemkot gitu. Nah, sisanya di supir bus itu kayak raja datang ya. Tuh. Karena apalagi kalau bawa wisatawannya Iya, orang apalagi bis yang gede ya. orang Eropa gitu Iya, ya. Orang benar. bawa, Wah, benar. silakan. Terus dapat ya kita rahasia umum lah ya di Krisna kalau belanja kan ada stiker tuh. Oh iya. Stikernya itu dihitung, Bro. Nah, itu ada Oh iya benar. ada fee-nya buat Pantes kenapa saya waktu pas terakhir ke Bali sama anak-anak itu kasih stiker ternyata tuh gitu ya iya, untuk ngitung ya. Nah, nanti si supirnya kan Bapak nomor berapa? Nomor 63. Oh, sekian transaksinya. Nah, kalau di Bandung malah supir bus itu Takutan. deg-degan. Kalau si wisatawan minta ke sini, tuh parkir sekian. Itu beda. Kalau di Bali ke sini, oh siap berangkat dia gitu. Iya, bener loh itu. Kurang happy. Nah, maksudnya untuk pariwisata ekosistem kan ya. Ya mungkin aku nggak tahu sebelah mana perlu dibenahi, tapi ekosistem itu kan penting ya. Jadi supirnya senang, tour guide-nya senang. Mungkin yang jaga parkir juga harus di-treatment gimana caranya mekanismenya dirubah supaya pariwisatanya maju gitu. Itu udah terbentuk, Bro. Ya karena di Bali memang mindsetnya juga Melayani itu. Iya memang daerah pariwisata ya. Jadi sudah terbentuk dari awal loh, Kang. Ya juga kalau sana juga merasakan kok penduduk sekitar pun juga mereka paham kalau mereka itu udah daerah pariwisata. Betul. Ada bahkan salah satu tempat wisata yang agak jauh gitu ya, pemandian air panas gitu ya. Aku nggak mau sebut namanya karena nggak masang iklan. Itu ruang tunggu supirnya ada tempat meja biliar, Bro. Oh iya? Iya bener. Oh. Diceritain kayak meja biliar, baik bukan satu meja biliarnya banyak. Jadi supirnya menunggu pelan-pelan dapat fee. Iya kan? Nah itulah supir bus. Ini aspirasi dari supir bus pariwisata. Nah itu kan. Aku sampein ya. Bener loh Kang itu. Ini begini ya. Sepemahaman saya Bandung itu kan mendeklarasikan sebagai kota jasa. Betul ya? Betul. Apa sih core bisnis dari jasa kan? Pelayanan kan? Pelayanan, betul. Hospitality, treatment. Jadi kita sebagai kota itu tuh betul-betul harus bisa memberikan kenyamanan kepada pendatang turis. Termasuk juga kepada warga kota Bandungnya. Nah, kenyamanan ini yang belum ya. Iya. Yang belum betul-betul bisa dipastikan dan dikembangkan oleh pemerintah. Karena memang sulit Kang kota Bandung. Kota jasa, pariwisata. Tapi dalam satu sisi kesejahteraannya juga pun masih ada kesenjangan. 2023 walaupun turun ya, tapi kan pengangguran terbukanya masih 8%. Itu terbuka loh Kang. Tinggi ya. Belum terselubung. Gen Z yang udah lolos S1 terus S1 S2 lagi. tapi mereka belum kerja, itu kan pengangguran terselubung. Walaupun jadi beban keluarganya, tetapi kan sebetulnya itu Nggak sehat ya. terselubung Kang. Nah ini kan sebetulnya PR juga untuk pemerintahan selanjutnya. Sosioekonomi juga perlu diperhatikan selain transportasi. Ditambah Kang, yang kita perlu cermati itu adalah di kota Bandung, kita bicara kota jasa, kota pariwisata, kenapa kita tingkat penganggurannya masih cukup tinggi di Jawa Barat? Ya, ini kan berarti ada tenaga yang tidak terserap. Betul. Karena apa? Mungkin dari soal perizinan, ya kan? Nah itu pun juga kita harus pastikan ketika nanti pemimpin 5 tahun ke depan dia menjabat, yang harus diperhatikan adalah kenyamanan
kota Bandungnya. Ya. Bikin kebijakan yang menganggap kota Bandung sebagai teman. Ya nggak? Jadi kan kita harus lihat apakah ini dibutuhkan Bandung, gitu. Apakah betul pemerintahan Cita Bandung ya terlihat dari kebijakannya. Apakah membuat masyarakatnya nyaman atau justru golongannya yang nyaman. Nah ini kan yang bahaya. Ya nggak? Iya bener. Iya. Aduh udah ngomongin golongan agak susah nih. Iya Kang. Jadi makanya Kang, uji Calon bakal calon yang Betul. muncul sekarang. Lihat rekam jejaknya. Ditanya boleh. Betul, tanya langsung komitmennya terhadap kota Bandung, pembangunan. Mumpung ada waktu. Nanti udah waktunya memilih, salah pilih karena waktu yang sempit untuk mempertimbangkan, kita menyesal. Betul. Ini kan berulang-ulang, Kang. Nah itu yang seharusnya juga warga kota Bandung kita sama-sama mengkoreksi. Sejauh mana kita sudah mengenal calon pemimpin kita. Kan begitu. Nah makanya Nasdem dari Jojo Hari mengikuti Sodorin. tradisi partai, kita selalu mengawali bursa dari zaman Oh, Pak iya. Anies, ya enggak? Pak Anies itu yang lain masih malu-malu. Pak Anies sudah kita deklarasiin kan di Jangan ngomong Rakernas. Pak Anies. Dari zaman Gubernur Jabar kemarin juga. Iya, Udah. dari zaman Kang Emil. Jauh banget tuh ya. Iya, di Tegalega, di Gotong Sisingaan. Ya enggak? Itu Nasdem selalu begitu. Kenapa? Karena kami ini merasa jangan sampai demokrasi ini hanya komoditas. Walaupun dulu di Gotong Sisingaan, sekarang beliau sudah di bawah pohon beringin ya. Betul, ya mungkin karena dia singaannya warna kuning kan. Coba singanya warna biru. Di sana lagi berteduh di bawah pohon beringin. Tapi tadi balik lagi, dimanapun beliau bersandar, platform perjuangan semua partai itu kan baik. Betul. Ya kan? Tinggal bagaimana nanti kita mengolahnya sebagai yang menjalankannya kan gitu. Ini saya cerita dikit boleh ya? Ya udah di terakhir. Terakhir ya, mungkin udah kepanjangan nih. Kita Gak harus bikin sesi 2 nih kayaknya nih Sobat Oces. Oke. Jadi gini Kang, waktu saya jadi ditunjuk oleh ketua sebagai ketua Bapilu, yang pertama kali saya pikirkan itu adalah Partai Nasdem Kota Bandung harus mempunyai anggota legislatif baru yang kompetensinya baik dan rekam jejaknya juga baik. Oke. Makanya kita bikin Nasdem memanggil waktu itu. Di situ ada sampai 140 pendaftar. Mereka kita saring, kita lihat rekam jejaknya sampai Berapa? 400? 140. Oh 100. Orang daftar aja tuh. Iya loh. Hebat ya. Nah, kami pilih sampai tahap pendaftaran DCS. Oke. Kita ada ranking Kang, ada pointing, Kriteria-kriteria, ada variabelnya. pendidikan, Oke. terus juga struktural, sampai wawancara. Itu kita proses sampai DCT. Di Dapil 2, Batu Nunggal dan sekitarnya, kita kan belum pernah dapat kursi. Itu dapil berapa? Dapil 2. Dapil 2 ya, Batu Nunggal ya. Di situ kita pastikan line up-nya, kita sebutnya line up. Itu harus line up menang. Ini orang olahraga banget nih. Iya, gitu. Dan ternyata Kang, pada saat pileg, alhamdulillah kami dapat kursi. Dengan suara yang cukup, kursi ke-6 kalau nggak salah. Tahu siapa yang jadi? Ya. Dokter Agung Firmansyah. Dokter subspesialis, masih muda, punya visi, dan beliau jadi di Dapil 2 itu karena proses yang panjang. Karena beliau juga menyampaikan ketua, masuk Partai Nasdem itu karena apa? Campaign kita. Nasdem Daftar memanggil aja itu. dia cobain ya. Betul. Dia baca visi-visi kayak Betul. Kangkim lah itu ya. Lihat. Ya, jadi kita lihat mungkin dilihat platformnya. warnanya biru navy nih kayaknya gitu. Dan beliau jadi. Ya dia. Dan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan di biasa. awal. Yang nanti terpilih harus memiliki kompetensi, harus punya rekam jejak yang baik, dan punya kualitas. Kenapa? Karena Partai Nasdem itu menugaskan kader-kadernya memang untuk melakukan kegiatan atau hal-hal yang minimal baik lah bagi Kota Bandung. Karena mau bagaimanapun Kang, kembali ke awal tadi kita bilang, suara yang diberikan kepada kami itu kan harus dipertanggungjawabkan. Betul. Ingat kata frasa Latin, Apa itu? Vox Populi Vox Dei. Artinya apa tuh?
suara rakyat, suara Tuhan. Wih. Jadi ketika kita harus mempertanggungjawabkan suara rakyat dengan cara apapun, yaitu sama dengan bagaimana kita berkeyakinan bahwa apa yang kita perbuat itu pun juga atas dasar ketuhanan. Tapi hati-hati Kang, Nasdem hati-hati. Kenapa tuh? Kalau ngusung orang, Kenapa tuh? nanti kalau udah jadi pindah lagi kayak yang kemarin. Waduh, Oke ya, bener see you, sampai juga. ketemu lagi. Terima kasih Sobat Oces, sampai bertemu lagi.